Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan ketua kelompok Nur Safira Serenadia Paramita dan dengan anggota kelompok yang pertama Habibah Fikri Farika Pulungan, yang kedua Isna Melody Andari, saya sendiri, yang ketiga Muhammad Ibsan Ismail, yang keempat Muhammad Purnama Reja, yang kelima Nisa Anggini, yang keenam Putri Febria Imriani, dan yang ketujuh Ria Setiani. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tugas tentang proposal yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Obat Antipsikotik pada Pasien Skizofrenia di RSUD Kota Bandung. Adapun latar belakangnya, yaitu skizofrenia adalah penyakit yang serius, kronis, dan melumpuhkan, ditandai dengan seringnya kambuh, cacat psikologis yang parah, dan penurunan kualitas hidup pasien. Antipsikotik memegang peranan penting dalam mengendalikan gejala skizofrenia di fase akut maupun untuk mencegah ketangguhan pada fase maintenance. Salah satu terapi yang digunakan adalah terapi antipsikotik kombinasi, yaitu kombinasi obat haloperidol chlorpromazine dengan terapi antipsikotik tunggal, yaitu kombinasi haloperidol risperidon. Prevalensi penderita skizofrenia di Jawa Barat sebesar 4,97% dengan jumlah penderita sebanyak 22.489 jiwa yang terbagi dalam 27 kabupaten atau kota yang berada di Jawa Barat. Nah, di Kota Bandung ini jumlah penderita skizofrenia sebesar 3,82% atau sebanyak 1.206 jiwa yang menderita skizofrenia. Berdasarkan uraian jurnal penelitian yang ada, maka pemberian terapi pengobatan yang digunakan oleh pasien tentu akan berdampak pada besarnya biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh pasien. Mengingat terapi antipsikotik terhadap pasien skizofrenia membutuhkan waktu lama dengan biaya terapi yang cukup tinggi, maka diperlukan penelitian tentang analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis untuk mengetahui efektivitas biaya yang dikeluarkan pasien. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, berapakah efektivitas biaya penggunaan obat antipsikotik dalam pengobatan pasien skizofrenia terhadap pasien rawat inap? Yang kedua, bagaimana rasio efektivitas biaya dari obat antipsikotik pada pengobatan pasien skizofrenia terhadap pasien rawat inap? Selanjutnya yaitu manfaat penelitian, yang dimana ada manfaat teoritis. Nah, yang pertama memberikan informasi mengenai efektivitas biaya penggunaan obat antipsikotik dalam pengobatan pasien skizofrenia terhadap pasien rawat inap. Yang kedua, memberikan informasi mengenai rasio efektivitas biaya dari obat antipsikotik pada pengobatan pasien skizofrenia terhadap pasien rawat inap. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat praktisi. Yang pertama yaitu dapat mengetahui efektivitas biaya dan rasio efektivitas dari obat antipsikotik pada pengobatan pasien skizofrenia terhadap pasien rawat inap. Yang kedua yaitu memberikan informasi dan referensi sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan keefektivitasan biaya dari obat antipsikotik pada pengobatan pasien skizofrenia terhadap pasien rawat inap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Serenadia Paramita dengan NIM D1A220156 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi skizofrenia dan juga penyebab dari skizofrenia. Nah, skizofrenia sendiri merupakan gangguan mental yang sering ditandai dengan perilaku sosial abnormal dan kegagalan untuk mengenali yang nyata. Nah, skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang berat dan gawat yang dapat dialami manusia sejak muda dan dapat berlanjut menjadi kronis dan lebih gawat ketika muncul pada lanjut usia karena menyangkut perubahan pada segi fisik, kemudian psikologis, dan juga sosial budaya. Kemudian, penyebab skizofrenia. Nah, skizofrenia ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor predisposis yang terdiri dari faktor biologis, kemudian ada faktor psikologis, dan juga faktor sosiokultural dan lingkungan. Yang kedua ada faktor presipitasi yang terdiri dari biologis, kemudian lingkungan, dan juga pemicu gejala. Selanjutnya yaitu gejala skizofrenia meliputi yaitu yang pertama gangguan pikiran, yang kedua delusi, yang ketiga halusinasi, yang keempat efek abnormal, dan yang terakhir gangguan kepribadian motor. Baik, selanjutnya kita masuk ke patofisiologi. Patofisiologi skizofrenia diakibatkan oleh faktor genetik, lingkungan, dan faktor lainnya yang kemudian menyebabkan terjadinya stresor yang menimbulkan gangguan keseimbangan jiwa karena terjadi kegagalan mekanisme pembelaan ego dan orientasi pasien yang berakibat pada gangguan psikis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibsan Ismail, NIM D1A220157. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dan diagnosis penyakit skizofrenia. Faktor risiko skizofrenia meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, konflik keluarga, status ekonomi, dan faktor genetik. Diagnosis. Untuk diagnosis skizofrenia, menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa PPDGJ 3, harus terdapat sedikit satu gejala ini yang amat jelas. Yang pertama, talk echo, insertion atau withdrawal, broadcasting. 2. Delusion of control, influence, passivity, perception. Ketiga, halusinasi andiotic. Yang keempat, waham-waham menetap lainnya atau yang paling sedikit 2 gejala dari halusinasi yang menetap dari panca indera apa saja. Arus pikiran yang terputus atau mengalami sisipan. Perilaku katatonik, gejala-gejala negatif, di mana gejala khas tersebut telah berlangsung selama kurun waktu 1 bulan atau lebih dan harus ada perubahan yang konsisten dan bermakna dalam mutu keseluruhan dari beberapa aspek perilaku pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah Fikri Farika Pulungan dengan NPM D1A220187 yang akan menjabarkan tentang penata laksanaan terapi obat. Terapi yang biasa dilakukan pada penderita skizofrenia meliputi terapi farmakologi dan non-farmakologi. Nah, farmakologi ini adalah obat-obat yang bisa digunakan pada terapi farmakologi pada pasien skizofrenia adalah golongan obat antipsikotik. Pada awalnya, obat antipsikotik hanya digunakan saat episode akut saja. Namun, selanjutnya digunakan juga untuk mencegah risiko kekambuhan. Oleh karena itu, obat antipsikotik ini digunakan dalam jangka waktu yang lama karena berfungsi untuk terapi pemeliharaan. Selain itu, antipsikotik juga berguna untuk mengurangi gejala. Terdapat 2 kategori obat antipsikotik yang dikenal saat ini, yaitu yang pertama antipsikotik tipikal dan antipikal. Antipsikotik tipikal merupakan antipsikotik generasi lama yang mempunyai aksi untuk mengeblok reseptor dopamin D2. Antipsikotik jenis ini lebih efektif untuk mengatasi gejala efektif yang muncul. Efek samping ekstrapiramidal banyak ditemukan pada penggunaan antipsikotik tipikal, sehingga muncullah antipsikotik atipikal yang lebih aman. Contoh obat-obatan yang termasuk dalam antipsikotik tipikal diantaranya adalah chlorpromazine, fluphenazine, dan haloperidol. Sedangkan antipsikotik atipikal merupakan pilihan pertama dalam terapi skizofrenia karena efek sampingnya yang cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan antipsikotik tipikal. Antipsikotik atipikal efektif untuk mengatasi gejala baik positif maupun negatif. Contoh obat yang termasuk antipsikotik atipikal adalah clozapine, risperidon, diolazapine, ziprasidon, dan quetiapine. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi ini adalah terapi non-farmakologi pada penderita skizofrenia, salah satunya pendekatan psikososial. Peningkatan kualitas hidup dan keseimbangan pasien skizofrenia akan lebih baik jika diberikan juga terapi non-farmakologi di samping terapi obat. Kombinasi kedua terapi akan mampu memberikan manfaat yang banyak bagi pasien. Pendekatan psikososial bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien sehingga pasien mampu meningkatkan fungsi sosial dan pekerjaannya dengan lebih baik. Ada terapi kombinasi obat skizofrenia. Terapi kombinasi atau politerapi adalah terapi yang menggunakan lebih dari satu obat atau modalitas. Kombinasi obat dapat diberikan untuk menangani gejala yang kompleks. Kombinasi obat ini mempunyai nilai terapeutik untuk mengatasi gejala sesuai tipe dan tingkat keparahan. Menurut Anggi Indriani dan kawan-kawan 2017, kombinasi antipsikotik yang paling banyak digunakan adalah kombinasi risperidon dan clozapine. Kombinasi clozapine dan risperidon efektif digunakan pada pasien yang resisten karena clozapine memiliki kemampuan menduduki reseptor D2 atau 16% sampai 68%, sedangkan risperidon 63% sampai 89%. Sehingga dengan penambahan risperidon diharapkan mampu meningkatkan respon pasien terhadap
clozapine. Clozapine adalah antipsikotik generasi kedua yang termasuk kelas benzodiazepin. Merupakan neuroleptik antiptikal dengan afinitas tinggi untuk reseptor dopamin D4 dan afinitas rendah untuk subtipe lain. Antagonis di alpha adrenoceptor, reseptor 5-HT2A, reseptor muskarinik D2 hanya sekitar 38% sampai 48%, bahkan dengan dosis setinggi 900 mg sehari yang kurang dari 50% dari reseptor D2 ditempati. Selanjutnya yaitu metode farmakoekonomi. Kunci utama dari kajian farmakoekonomi adalah efisiensi dengan berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dengan sumber daya yang digunakan. Terdapat 4 jenis utama analisis farmakoekonomi, yaitu cost effectiveness analysis atau CEA, cost minimization analysis atau CMA, cost utility analysis atau CUA, dan cost benefit analysis atau CBA. Selanjutnya yaitu bab 3 atau metodologi. Yang pertama, rancangan penelitian. Nah, di mana bentuk penelitian ini berbentuk deskriptif non-eksperimental dengan mengambil data secara retrospektif menggunakan rekam medik pasien dan data billing rumah sakit. Yang kedua, waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2023 dan time horizon yang digunakan adalah time horizon cross-sectional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Nah, populasi pada penelitian ini adalah semua pasien skizofrenia yang dirawat inap di RSUD Kota Bandung. Kemudian untuk sampelnya sendiri itu adalah pasien skizofrenia yang menjalani rawat inap di RSUD Kota Bandung pada bulan September sampai Desember 2023. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola penggunaan obat. Yang pertama, kombinasi haloperidol, chlorpheniramine, haloperidol tablet 1-10 mg per hari selama 1 bulan. Chlorpromazine tablet 25-200 mg per hari selama 1 bulan. Yang kedua, kombinasi haloperidol risperidon. Yang pertama, haloperidol tablet 1-10 mg per hari selama 1 bulan. Yang kedua, risperidon tablet 1-4 mg per hari selama 1 bulan. Penetapan kriteria alternatif yaitu pengobatan yang digunakan di mana harus lebih efektif dan lebih murah. Selain itu, penetapan kriteria alternatif dilakukan untuk perbandingan antara kriteria satu dan yang lainnya. Seperti kriteria ini berdasarkan terapi obat kombinasi haloperidol dan chlorpromazine dengan terapi obat kombinasi haloperidol dan risperidon di RSUD Kota Bandung. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu pasien skizofrenia yang mendapat pengobatan terapi obat antipsikotik kombinasi haloperidol, chlorpromazine, dan antipsikotik kombinasi haloperidol, risperidon. Pasien skizofrenia yang dirawat inap di RSUD Kota Bandung. Kriteria eksklusi yaitu data status pasien yang tidak lengkap, hilang, tidak jelas, dan tidak terbaca. Nah, selanjutnya adalah penetapan karakteristik subjek penelitian. Karakteristik subjek penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk penetapan outcome-nya itu parameter outcome yang digunakan yaitu cost effective analysis atau disingkat dengan CEA. CEA mengonversi biaya dan efektivitas dalam bentuk rasio. Untuk melakukan CEA perlu adanya data mengenai biaya pengobatan dan parameter efektivitas dan pengobatan atau outcome pengobatan. Biaya pengobatan yang dimaksud merupakan biaya langsung yang dikeluarkan oleh pasien selama perawatan. Biaya yang dimaksud dapat meliputi biaya rekam medis, biaya konsultasi, biaya alat kesehatan, biaya laboratorium, biaya ruangan, dan biaya pelayanan kamar atau untuk pasien rawat inap. Metode CEA ditunjukkan dengan nilai average cost effectiveness ratio dan instrumental cost effectiveness ratio atau disingkat dengan ISAR. Selanjutnya, ASAR membandingkan total cost dengan efektivitas. Total cost yang digunakan adalah direct medical cost, yaitu seluruh biaya yang telah dikeluarkan pasien terkait dengan pelayanan jasa medis untuk terapi skizofrenia. Sedangkan ISAR ini digunakan untuk mengetahui kenaikan biaya terapi dengan dilakukannya penambahan atau penggantian pengobatan yang mungkin terjadi kenaikan biaya, tetapi memberikan efek obat yang lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrian Breni. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan perspektif dan komponen biaya. Perspektif penilaian dalam penelitian ini adalah perspektif individu karena ada perhitungan biaya perawatan kesehatan untuk mencapai kualitas hidup tertentu, sehingga pasien dapat menilai suatu intervensi kesehatan cukup bernilai atau tidak dibanding kesehatan lainnya. Komponen biaya yang dianalisis biaya langsung medis meliputi biaya rekam medis, biaya pelayanan kamar, konsultasi dokter, biaya alat kesehatan, dan biaya ruangan. Berdasarkan penelitian lainnya didapatkan bahwa komponen biaya terbesar adalah biaya obat dan biaya alat kesehatan. Selain biaya obat, komponen terbesar kedua adalah akomodasi rawat inap dan komponen ketiga ialah alat kesehatan. Biaya dihitung dengan melakukan perkalian biaya per unit dengan jumlah unit yang digunakan dan kemudian dijumlahkan seluruh biayanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya penetapan metode farmakoekonomi. Metode farmakoekonomi yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis atau CEA. CEA merupakan suatu analisis yang digunakan untuk memilih dan menilai suatu program kesehatan atau pengobatan yang terbaik dari beberapa pilihan pengobatan yang memiliki tujuan pengobatan yang sama. CEA dapat dilakukan dengan membandingkan antara dua atau lebih alternatif pengobatan. Hasil dari CEA digambarkan sebagai rasio, yaitu Average Cost Effectiveness Ratio atau ASAR. ASAR merupakan nilai yang menyatakan besaran biaya yang dibutuhkan untuk setiap peningkatan outcome pengobatan. Pengobatan yang memiliki nilai ASAR yang terendah merupakan pengobatan yang paling cost efektif. Rumus untuk menghitung rasio efektivitas biaya yaitu adalah ASAR sama dengan biaya dibagi dengan efektivitas. Kemudian selanjutnya penetapan analisis statistik. Data hasil penelitian ditabulasi berdasarkan analisis deskriptif. Hubungan antara variabel dianalisis menggunakan SPSS dengan uji Mann-Whitney. Kemudian hubungan antara variabel dikatakan bermakna apabila nilai P kurang dari 0,05.